Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pengajian rutin malam Selasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu di dalam rahmat dan perlindungannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, kita mengkaji kembali perkataan Allah, kalamullah, dan juga perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam, yaitu kewajiban belajar ilmu agama. Semoga hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti, dan juga memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah nanti. Allahumma amin. Pada malam ini suasananya berbeda, karena biasanya kita di masjid, sekarang outdoor. Ya, ngaji di mana saja itu sama, ya. Berpahala, didoakan malaikat, mendapatkan ampunan, mendatangkan berkah, dan mendatangkan rahmat di mana saja, mau di masjid, mau di rumah, ya. Ini semua sama, di mana di situ ada ilmu-ilmu agama dikaji, firman Allah dibaca, hadis Nabi dipelajari, ya, disitulah rahmat Allah turun, berkah Allah turun. Dan bahkan apa disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasannya di mana di situ ditegakkan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, belajar ilmu agama itu termasuk bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Mengajarkan kebaikan dan melarang hal-hal yang diharamkan. Selama masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, selama masih ada yang mengkaji ilmu agama, masih ada yang mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu hadis, insya Allah azab Allah tidak akan turun. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sungguh Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, dan Nabi Muhammad masih ada di situ. Ini menjadi landasan atau dalil, selama ada Nabi, maka insya Allah azab Allah tidak akan turun. Ya. Setelah Nabi wafat, siapa penerusnya? Ya, para ulama, ya, para pelajar menuntut ilmu yang mengkaji ilmu agama, mengkaji firman Allah dan hadis Nabi. Selama masih dikaji ilmu tentang agama, selama masih dipelajari hadis-hadis Nabi, disitulah insya Allah azab Allah tidak akan turun. Maka para ulama mengatakan kiamat tidak akan terjadi selama masih ada ahlu atau orang yang mengucapkan dan mengamalkan la ilaha illallah. Jadi matahari terbit di sebelah barat nanti, itu kondisinya seluruh umat manusia tidak ada satupun yang beriman.
Maka kenapa Rasul mengatakan taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit di arah barat? Karena saat matahari terbit di arah barat, saat itu seluruh manusia ketakutan. Bertaubat, tetapi tidak ada satupun yang diterima. Karena memang di akhir itu, di zaman itu, tidak ada satupun lagi orang mukmin yang tersisa. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ilmu agama masih dikaji, masih ada pengajian, masih ada ahlu tauhid, ya, mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah kiamat belum terjadi. Jadi nggak usah takut, jangan percaya ramalan-ramalan kiamat tahun 2020 berapa, ada berapa kali ya? Jangan lebih sepuh pasti lebih tahu ya. Berapa kali dulu ada yang meramalkan 2009, ada 2012, 2000, nggak usah takut. Ya, masih ada yang ngaji, masih ada ahli tauhid yang mengaji, yang mengucapkan la ilaha illallah, belum terjadi kiamat. Tenang aja, ya. Dan umat Islam, umat Muslim sejati itu nggak perlu risau kapan kiamat. Yang penting apa? Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Nggak perlu khawatir. Besok pun misalnya ya, kita siap. Insya Allah kita fokus apa yang kita persiapkan menghadapi hari kiamat, bukan kapan kiamat ya, seperti itu. Termasuk kita duduk di sini itu jelas tidak ada keraguan akan apa? Memperbanyak pahala kita, memperbanyak timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita akan kembali mengkaji ya, kitab Al-Mukhtasar Latif karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhur rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang fardu wudu dan sunnah wudu. Sekarang ada tambahan yang mungkin di kitab sebelumnya, yaitu Safinatun Najah belum kita bahas, yaitu apa? Makruhatul wudu. Hal-hal yang lebih baik dihindari. Makruh itu apa sih? Makruh itu ma yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau dihindari itu lebih baik dan mendapatkan pahala. Contoh apa makruh? Contoh kemakruhan misalnya apa? Misalnya memakan makanan yang berbau tidak sedap kemudian menuju masjid, ini hukumnya makruh ya. Jadi mengganggu orang lain, karena apa? Pasti mengganggu kekhusyuan orang lain. Ini kalau dihindari, nah ini tentunya misalnya dia berangkat, sebelum berangkat ke masjid sikat gigi dulu, tentunya dia mendapatkan pahala. Cuma kalau nekat berangkat, udah tahu habis makan pete, wis semangat ya pokoknya lah. Apakah berdosa? Tidak berdosa, karena dia hanya terjatuh ke dalam perbuatan makruh, ya, perbuatan makruh seperti itu. Nah, sekarang ada di dalam wudu itu ada hal-hal yang makruh. Kalau dikerjakan itu tidak merusak wudu. Dalam artian wudunya tetap sah. Tetapi apa? Tetapi hal-hal seperti ini yang kita akan bahas sebaiknya tidak kita lakukan. Sebaiknya tidak kita lakukan. Yang pertama nopo? Qala al-musannifu rahimahullahu taala makruhatul wudu, hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu. Al-awwalu, yang pertama, al-israfu fis sabbi. Terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ini makruh. Ya. Datang ke masjid, ya, kerannya langsung paling gede. Nah, ini apa? Jelas-jelas ya tidak berdosa, tetapi makruh ya. Sebaiknya tidak seperti ini ya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya apa? Kalau wudu harus apa? Harus menggunakan air sewajarnya, walaupun kita wudu di pinggir sungai, walaupun kita wudu di pinggir lautan pun tetap disuruh Nabi untuk hemat air. Ini yang pertama ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Pakai air secukupnya. Kalau misalnya pakai keran, nyalakan ya sebisanya. Maksudnya secukupnya, jangan full langsung gede. Kalau memang airnya deras sekali ya. Cuma kalau gede aja, full aja kecil ya nggak apa-apa kecil. Ya, karena ada seperti itu ya. Kerannya gede tetap kecil ngalirnya nggak apa-apa. Bukan masalah kerannya, tetapi masalah airnya. Yang kedua, taqdimul yadi awir rijli al yusra alal yamini min huma.
sunnahnya anjuran ketika wudhu itu kanan dulu baru kiri. Kalau kiri dulu gimana? Nah ini makruh. Ya, wudhu malah kiri dulu, tangan kiri dulu. Ini makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, berdosa nggak? Tidak berdosa. Wudhunya sah nggak? Wudhunya tetap sah. Tetapi apa? Ini makruh. Ya, jangan dilakukan. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Yang ketiga, az-ziyadatu ala salasi. Ya, menambah hitungan wudhu yang harusnya sunnahnya, anjurannya cuma 3, malah lebih dari 3. Anggapannya apa? Biar bersih sekalian. 3 kurang. 4 biar bersih, 5 biar kinclong misalnya. Nah ini malah justru apa? Justru nggak boleh. Dalam artian makruh. Jangan lebih mengusap lebih dari 3 kali. Ya. Kemudian yang terakhir apa? At-tansyifu ba'dal wudu. Mengeringkan ya, sebagaimana saya bahas pada pertemuan sebelumnya, mengelap, mengandui ya, atau ya mengelap ya, mengusap bagian tubuh yang setelah wudhu menggunakan anduk atau kain, ini juga sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari kecuali memang ada hal-hal yang mendesak, misalnya kedinginan atau misalnya mau pakai peci ya, waktu kepalanya basah. Kalau pakai peci basah kan nggak enak, ya udah nggak apa-apa, dianduki nggak ada masalah. Ini adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika wudhu seperti itu. Ada 4 ya, ada 4. Kemudian ada pertanyaan sampai sini, monggo. Itu tadi kan kalau sebelah kiri dulu terus kanan itu makruh ya. Gimana kalau misalnya bolak-balik habis kanan kiri? Itu juga makruh. Jadi yang benar, yang sesuai dengan anjuran Nabi, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kalau kanan kiri berarti sama. Yang harusnya kanan, kiri. Kalau kanan kemudian kiri, berarti dia mendahulukan yang kiri, berarti namanya. Harusnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan, kiri. Kalau dia kanan, kiri, berarti kan mendahulukan yang kiri namanya. Kanan, kiri. Nah ini kurang tepat. Seperti itu. Jadi ya termasuk jatuh ke dalam kemakruhan. Tidak merusak wudhu, tidak membatalkan wudhu, tidak berdosa. Tetapi apa? Sebaiknya dihindari. Seperti itu. Kemudian dijelaskan di sini al-umurul lati yajibu lahal wudhu. Hal-hal atau perkara-perkara yang diwajibkan untuk wudhu sebelumnya. Nah, apa saja? Ya, apa saja hal-hal atau perkara-perkara yang diwajibkan harus wudhu sebelum melakukannya. Yang pertama, as-sholah mutlakon, sholat, jelas. Sholat, sebelum sholat itu harus wudhu, apapun jenis sholatnya. Sholat wajibkah, sholat sunnahkah, semua harus wudhu. Apakah wajibnya fardu ain, contoh sholat 5 waktu, apakah fardu kifayah, contohnya sholat jenazah, ini semua harus wudhu. Seperti itu. Dulu waktu saya kecil, ya, SD lah belum balik, itu pernah suatu saat apa, sholat id gak wudhu. Karena memang nilainya yang wajib wudhu itu sholat wajib. Sholat id tinggal berangkat, ya ternyata enggak. Semua sholat harus dalam keadaan berwudhu. Seperti itu. Yang pertama. Ya. Samian yang kedua, at-tawafu bil bait, tawaf. Ini harus wudhu. Tawaf itu apa? Memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya. Mulainya dari apa? Hajar Aswad. Kemudian searah Jarum Jam. Jadi Hajar Aswad itu di kiri kita. Hajar Aswad. Nah, hitungannya misalnya sini ya, Hajar Aswad sini. 1 putaran itu ketika kita melewati 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau batal di tengah-tengah bagaimana? Kalau batal di tengah-tengah, ingat ini putaran keberapa? Oh, putaran keempat. Balik dulu wudhu, kemudian nanti setelah wudhu melanjutkan pada putaran keempat. Tinggal 3 lagi. Nah, seperti itu. Tawaf juga wajib wudhu. Kalau batal tidak perlu mengulangi, tetapi apa? Wajib wudhu lagi, kemudian nanti meneruskan. Kemudian yang kedua, khutbatul Jum'ah.
dua khutbah Jumat, dalam artian khutbah pertama dan khutbah kedua itu seorang khatib harus dalam keadaan berwudu. Nggak boleh khatib itu dalam keadaan tidak mempunyai wudu, harus wudu. Ya, harus wudu. Kalau batal bagaimana? Kalau batal ya turun dari mimbar, wudu. Apakah ulang dari awal? Ya, jawabannya adalah kalau ya ulang dari awal. Tetapi jangan ulang isi khutbahnya. Cukup mengulang apa? Rukun-rukunnya aja. Misalnya udah khutbah ceramah 15 menit. Innalhamdulillah ketahuilah bahwasannya ini. Kemudian batal wudunya. Tinggal wudu, balik lagi, terus apa? Melanjutkan dari awal, ya, mengulang dari awal. Jangan dibaca semua isinya, cukup rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah, masih ingat nomor rukun-rukunnya? Alhamdulillah, sholawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ittaqullaha haqqa tuqatih, wallahu ta'ala, qul huwallahu ahad. Cukup itu aja yang dibaca, rukunnya saja. Jangan diulangi lagi dari awal, wah nanti nggak selesai. Ya, jadi kalau khutbah Jumat wajib wudu. Terus yang mendengarkan wajib wudu apa bukan? Tidak wajib. Oke, jadi misalnya yang dengerin itu ya makmumnya jamaahnya yang dengerin itu belum wudu, misalnya apa masih antri ya duduk lah dengan booking tempat gitu misalnya, daripada berdiri capek duduk. Yang penting apa? Pas sholat wudu ya, pas dengarkan khutbah tidak wajib wudu, tetapi yang penting apa? Pas sholat itu wudu ya, sholatnya itu harus wudu. Yang ketiga, hal-hal yang diwajibkan berwudu, mashul mushafi, memegang mushaf, menyentuh mushaf, ya, wahamluhu, dan membawanya itu harus wudu. Memegang atau membawa itu harus wudu, seperti itu. Terus pernah saya sampaikan bagaimana solusi kalau kita pengen ngaji tanpa berwudu, misalnya udah wudu kemudian batal, males wudu karena dingin entah apa, ya caranya seperti ini ya. Ini mushaf Al-Qur'an, cari jiding apa duding ya. Seperti itu. Nah, membolak-balikkan tanpa menyentuhnya ini boleh. Ya, maka orang zaman dulu itu ajaran-ajaran ulama-ulama kita, ya. Yang menyarankan memakai duding itu bukan sembarangan, itu ulama-ulama kita yang menyarankannya ketika seseorang mau ngaji tetapi di tengah-tengah wudhunya batal, ya udah nggak usah wudhu, tinggal bolak-balik pakai apa? Duding tadi. Sekarang udah jarang ya. Duding itu udah jarang saya lihat. Dulu saya kecil masih sering melihatnya gitu ya. Ini padahal penting. Kalau kita ngaji males ya, itu pakai itu saja. Kemudian termasuk zaman sekarang ya, Al-Quran atau mushaf yang ada dalam HP. Ketika aplikasinya nyala, itu wudu. Kenapa? Ya, karena aplikasi ini sama seperti Al-Quran, persis. Tulisannya persis ya. Memang ada ikhtilaf atau perbedaan di antara ulama. Tetapi insya Allah pendapat yang lebih hati-hati adalah menyamakan aplikasi yang ada mushaf dalam aplikasi seperti Al-Quran pada fisiknya, karena sama-sama tulisannya sama, bentuknya sama, bahkan lebih jelas terkadang. Maka hati-hatinya ketika kita mau ngaji dalam sambil memegang Al-Quran yang ada dalam HP itu juga berwudu. Dalilnya adalah la yamassul Quran illa thahir. Rasulullah mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian itu adalah 5 perkara yang diwajibkan untuk wudu. Sekarang apa? Yustahabul wudu li umurin katsirah nasu 'alaihal ulama. Nah, sekarang adalah perkara-perkara hal-hal yang disunnahkan kita untuk wudu, dianjurkan kita wudu. Jadi nggak wajib kita wudu, tetapi apa? Dianjurkan untuk wudu sebelum melakukannya. Apa saja? Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala ka qiraatil Qur'an, ya, atau qiraatil ahadits an-nabawiyah. Ya. Ketika kita ya,
Nah, jelas. Sekarang adalah hal-hal yang disunnahkan. Sunnah ini apa? Perintah Nabi yang sifatnya anjuran. Jadi perintah Allah atau perintah Nabi itu ada dua. Ini saya jelaskan ya, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh. Ya, perintah Allah atau perintah Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Wajib itu adalah perintah Allah atau perintah Nabi yang sifatnya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka pelakunya berdosa. Contoh apa? Sholat, puasa Ramadan, zakat Idul Fitri, zakat fitrah, ya, haji bagi yang mampu. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka berdosa. Ini namanya wajib. Perintah Allah dan Rasulnya yang kedua namanya sunnah. Sunnah ini perintah Allah atau perintah Rasulnya, tetapi sifatnya anjuran. Dalam artian kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh nopo? Sholat duha. Sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Dikerja. Rasulullah memerintahkan. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk sholat witir ya, autiru ya ahlal Quran, wahai orang-orang muslimin, autiru, sholatlah witir. Ini perintah Nabi, berwitirlah. Tetapi apakah perintah ini wajib? Sifatnya tidak wajib, sifatnya anjuran. Ya, maka tadi perintah Nabi ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Nah, larangan Nabi atau larangan Allah ada yang haram, ada yang makruh. Contoh yang haram apa? Jelas, ya. Lawan dari wajib itu haram. Ya, berbohong, mencuri, minum khamr, judi ini haram. Terus ada nggak larangan yang sifatnya makruh? Ada, kayak tadi Rasulullah apa? Melarang wudhu lebih dari 3 kali, tetapi sifatnya tidak sampai haram, tidak sampai berdosa, enggak. Atau contoh yang makruh lain apa? Larangan, tetapi apa? Tetapi tidak sampai pelakunya berdosa. Makan dengan tangan kanan. Ini perintah Nabi. Rasulullah melarang pelakunya apa? Melarang orang makan tangan kiri. Ya. Tetapi apakah orang yang makan tangan kiri berdosa? Tidak berdosa. Ya. Tapi terjatuh ke dalam kemakruhan. Nah, sekarang ada sunnah-sunnah. Hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan untuk wudhu. Yang pertama adalah ketika membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi. Nih, ingat ya, kalau megang Al-Quran itu wajib wudhu, wajib hukumnya, harus. Kalau membaca, apakah wajib? Tidak, dianjurkan untuk wudhu. Membaca tanpa megang mushaf. Ya, gini ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah ini baca tanpa memegang Quran. Dianjurkan untuk wudhu. Enggak harus wudhu, enggak. Seperti itu, tidak harus wudhu. Paham nggih? Jadi kalau membaca Quran dianjurkan, disunnahkan untuk wudhu, tetapi enggak wajib. Yang kedua, inda iradatin naum, ketika mau tidur. Ya, ini juga disunnahkan untuk wudhu. Disunnahkan untuk wudhu. Ya, apa fadilahnya? Disebutkan oleh sebagian ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu mendapatkan 2 keutamaan. Akan ada malaikat datang di kedua sisinya, dalam hadis sahih ya, riwayat Al-Bara' ibn Azib, ada malaikat yang berdiri di sisinya mengistighfarkan. Jadi kita tidur ini ya, ada malaikat di samping kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma, ya Allah ampunilah dosanya. Enak sekali buat. Misalnya kita tidur dari jam berapa? Jam 9 atau jam 10 atau jam 11? Jam 9 lah ya. Jam 9 sampai jam 3. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. Pernah nggak jenengan istighfar 7 jam? Pernah buatan? Paling 1 menit wis. Ini kita wudhu sebelum tidur diistighfarkan malaikat 7 jam. Enak sekali ya, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, disebut oleh para ulama, kalau kita meninggal pada malam hari itu dalam keadaan berwudu, insya Allah husnul khatimah. Maka berwudu sebelum tidur ini adalah sifatnya, walaupun cuma anjuran, walaupun cuma sunnah, tetapi sebisa mungkin kita jangan sampai meninggalkannya. Wudu udah. Terus gimana udah wudu? Pas tidur ngentut lagi. Nah, jawabannya gimana?
Ya terserah, mau wudhu lagi boleh. Cuma kalau sudah ngantuk sekali, takutnya kalau wudhu malah gak jadi ngantuk, ya udah tidur aja gak ada masalah. Semoga tetap mendapatkan keutamaan tadi. Ini ya, ketika membaca Quran disunahkan wudhu, ketika tidur disunahkan wudhu. Yang ketiga, yustahabul wudhu lil junubi. Ya, in aroda muawadatal jima awil akal awil syarub awil naum. Nah, ini pembahasan dewasa ya. Kalau seorang suami istri ya habis berhubungan kemudian belum mandi ya, pengen ngulang lagi maka disunahkan wudhu, tidak perlu mandi, pengen lagi ya, itu disunahkan wudhu. Atau apa, atau orang yang junub tadi ya, orang yang junub dalam keadaan junub selepas berhubungan suami istri pengen makan atau minum, itu juga disunahkan wudhu dulu. Kalau nggak mandi, kalau misalnya pengen menunda mandi, mandiin kau lah, mandi nanti aja. Tapi lapar pengen makan atau minum, wudhu dulu. Ini berdasarkan hadis ya, hadis riwayat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falatawadda bainahuma wudu ya. Wa fi riwayatin fa innahu anshatu lil 'aud, seperti itu. Kemudian riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza kana junuban, ketika beliau junub, fa arada ay ya'kula aw yanam yatawadda. Ketika beliau pengen makan atau pengen tidur, itu wudu dulu. Ya, sebelum makan dan sebelum tidur itu wudhu dulu. Itu sunnah ya, nggak wajib tapi sunnah. Kemudian yang keempat, wa yusannul wudhu min hamlil mayit ya, wa masihi. Disunahkan wudhu bagi orang yang habis menggotong mayit. Misalnya kebagian menggotong jenazah ya, hamil mayit, atau kebagian masihi, ngafani, megang, habis mandikan mayat jenazah, kita megang tubuhnya, disunahkan wudhu, nggak wajib tapi disunahkan ya. Rasulullah mengatakan, man ghassala mayitan falyaktasil, barang siapa yang memandikan jenazah maka wudhulah ya. Wa man hamalahu falyatawaddo, barang siapa yang menggotongnya maka wudhulah. Barang siapa yang memandikan jenazah maka mandilah. Jadi sunnah setelah memandikan jenazah, itu yang mandikan mandi juga. Wa man hamalahu, barang siapa yang membawa jenazah, falyatawaddo, dianjurkan untuk wudu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yundabul wudu qabla al-ghusli minal janabah. Ya, disunahkan wudu sebelum mandi junub. Ini sudah pernah kita sampaikan. Sunnah sebelum mandi wajib itu wudu dulu. Sunnah sebelum mandi wajib itu apa? Wudu dulu. Kemudian yang keenam, ini mungkin di Indonesia nggak mungkin terjadi. Okay. Disunahkan wudhu setelah makan daging onta dan kambing. Kambing ya, disunahkan setelah makan kambing itu wudhu. Bagusnya, nggak wajib, sunnah. Termasuk ketika makan daging apa? Onta, seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa yustahabul wudhu indal ghadabi. Disunnahkan wudhu ketika marah. Ini juga ini ya, mungkin jarang ketika marah kita emosi, nopo di puncak di ubun-ubun wudhu. Ini apa? Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya kemarahan itu dari setan, wa inna syaitona minan nar, dan setan itu dari api. Dan kemudian apa? Namanya air wudhu itu bisa memadamkan api kemarahan yang bersumber dari setan. Ini penting ya. Kalau kita marah, siapa yang nggak pernah marah? Di sini pasti semua pernah marah, entah di rumah, di keluarga, atau di luar, di lingkungan kerja, atau ketika marah, tinggal wes, nah, seperti ini. Dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ini ada faedah yang luar biasa. Kata Rasulullah, la taghdab, berkali-kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah, walakal jannah, bagimu surga. Masya Allah, Rasulullah menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga amarahnya. Kenapa tidak? Sekarang kita lihat dosa-dosa yang ada pada manusia itu kebanyakan bersumber dari apa? Kemarahan. Orang bisa menyakiti orang, menggolimi orang, membunuh orang, menyakiti, itu karena apa awalnya? Karena marah. Atau nggak mungkin orang
mukul itu tanpa marah, nyong, itu nggak mungkin kan? Pasti karena marah. Maka orang yang bisa mengontrol amarahnya, bisa menahan amarahnya itu adalah surga balasannya, nggak nanggung-nanggung. Maka ketika memang kita marah, ya itu disunnahkan untuk wudhu, untuk menenangkan kemarahan kita seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan, masalah ya, monggo Pak. Ini masih hubungannya dengan pegang Oke. Okay. Ya, saya setelah maghrib kan sudah wudhu maghrib, dan setelah maghrib saya pulang terus pegang mushaf. Apakah itu harus wudhu? Karena saya belum batal. Okay. Waktu itu dan sesudah itu kita langsung ke masjid melaksanakan sholat isya. Kalau memang pas sholat maghrib sudah wudhu dan tidak batal setelah pulang, tidak perlu wudhu lagi. Tidak perlu ketika memegang mushaf wudhu lagi, tidak perlu. Jadi diperintahkan untuk wudhu ketika memang wudhunya batal. Seperti itu, tidak perlu wudhu lagi. Ya, kalau Quran yang bukan mushaf itu kayak Iqra, kayak itu apa perlu kita wudhu? Iqra ada Al-Qur'annya toh? Ya ada Al-Qur'annya tapi kan tidak semua Al-Qur'an. Oh, nggih. Kalau ya misalnya buku-buku yang ada Al-Qur'an di dalamnya, ya. Kemudian apa? Kemudian tulisan yang lain lebih banyak dari Al-Qur'annya, itu tidak perlu wudhu. Contoh kitab ini kan kitab fikih. Banyak ayat Al-Qur'annya, cuma tulisan-tulisan yang lain mendominasi lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, maka nggak perlu wudhu. Contoh buku-buku agama misalnya bahasa Indonesia, ya misalnya buku tentang meraih ketenangan hati karangan Ustadz siapa, itu ada nggak ayat Al-Qur'annya? Ada toh. Nah, kalau ayat Al-Qur'annya lebih sedikit daripada kata-kata yang lain, maka tidak perlu wudhu. Tapi kalau ayat Al-Qur'annya lebih banyak, nah ini dianjurkan wudhu. Misalnya Iqra jilid 6, 5, itu kan Al-Qur'an semua itu, ya wudhu. Ya, jauh-jauh Al-Qur'an semua nih, cuma bisa-bisa ayatnya, wudhu. Ya, cuma kalau masih yang 2, 3, 4 mungkin ya, itu kan masih ada Al-Qur'annya paling cuma sepotong-sepotong, itu nggak perlu wudhu. Tapi disunnahkan, dianjurkan wudhu. Seperti itu nggih. Wallahu a'lam. Monggo. Kalau di handphone kan ada aplikasi My Quran misalnya. Yeah. Itu kalau dibawa nggak sengaja ke WC atau kamar mandi itu gimana? Tapi nggak buka aplikasinya. Oh, yeah. Kalau memang ada aplikasinya tapi tertutup nggak dibuka ya nggak apa-apa. Ya ini ibaratnya kita contoh analogi, ya kita kan manusia punya hafalan Al-Qur'an. Di otak kita kan ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan lain-lain toh. Selama kita masuk kamar mandi, selama kita diem kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh dia ngajikan, nggak boleh. Sama HP juga, HP ada aplikasi Al-Qur'annya di sini. Selama nggak kita aktifkan, ketika masuk kamar mandi nggak ada masalah. Seperti itu. Itu sama nggak kalau misalnya kitab dibawa tas terus nggak sengaja dibawa ke kamar Nah, mandi? ketika ada Al-Qur'an, terus ghayyabahu kata para ulama, disembunyikan dalam tas, ditutup, terus dibawa ke kamar mandi. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak berdosa, nggak apa-apa, makruh. Sebagian mengatakan berdosa, ada khilaf. Memang kalau misalnya hati-hatinya tidak perlu dibawa. Karena apa? Bedanya antara aplikasi atau hafalan itu kan kalau aplikasi normalnya tersimpan, nggak rapat, nggak keluar kan wujudnya. Ini kan wujudnya dibawa ke dalam, fisiknya dibawa, no? Dibawa ke dalam kamar mandi. Maka walaupun ditutup tas, dipuntel baju misalnya dalam tas rapat-rapat, itu masih ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Tapi ada yang bilang nggak apa-apa, nggak berdosa. Hati-hatinya tidak perlu membawa. Kalau memang ada Al-Qur'an, tinggal di luar dulu. Kecuali Al-Qur'annya takut hilang. Ya takut hilang, takut apa? Nggak apa-apa dibawa seperti itu. Itu nggih, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Tetapi yang pernah saya alami, yang saya lakukan setelah itu cuma setelah pulang itu diskusi tentang pawon.
ini nusuk. Kemudian cuma ganti baju, Nggih. tidak mandi. Ya. Itu Ya. Jadi memang mandi setelah kita memandikan jenazah dan wudhu setelah kita menggotong jenazah itu kan nggak wajib, sifatnya anjuran saja. Kalau sudah terlanjur gimana, insya Allah nggak berdosa dan tidak ada apa-apa. Dalam artian karena ada sebagian yang meyakini kalau kita nggak mandi nanti ada yang nempel gandul, nggak ada seperti itu. Kalau yang nempel tiap hari ada, ya sekarang pun ada, ya setan itu ada terus sama kita, namanya setan korin, ya sampai kita meninggal akan ada terus. Ya jadi nggak usah takut, ya sekarang aja ada, gitu loh. Ya seperti itu. Makanya nggak ada apa-apa dan tidak berdosa insya Allah. Tetapi memang dianjurkan, ya kedepannya misalnya kita habis memandikan jenazah, kita juga mandi juga setelahnya. Setelah kita wudhu, setelah kita menggotong, disunahkan wudhu juga. Disunahkan anjuran, tidak wajib. Tidak wajib. Ngerti nggih? Adapun yang sebelumnya tidak berdosa, tidak ada efek apa-apa, tidak, insya Allah nggak ada apa-apa. Gitu nggih? Wallahu a'lam. Jadi nggak apa-apa sebelumnya seperti itu. Misalnya pun kecapean, waduh, adus malas, wudhu malas itu turu aja lah, nggak berdosa juga. Dalam artian tidak berdosa. Karena memang sifatnya hanya anjuran, sifatnya anjuran. Dan yang tidak melakukannya tidak ada dampak negatif apapun. Tidak ada dampak negatif apapun. Cuma ya kurang afdol karena tidak mendapatkan pahala yang sempurna gitu aja. Itu ya Pak. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi monggo? Ya. kalau kena darah sendiri apa batal? Kena darah sendiri. Kena darah sendiri wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Cuma kalau banyak, misalnya luka banyak nggih, sampai berdarahnya apa banyak itu dibersihkan. Tapi wudhunya nggak batal. Wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal, tapi dibersihkan. Karena apa? Sholat kalau membawa darah yang banyak, ya melebar kemana-mana itu nggak boleh. Kalau sedikit luka di tangan habis jatuh, dikit nggak apa-apa, dimaafkan. Seperti itu. Ya kan nggih? Ini nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Termasuk sering ditanyakan, apakah orang yang menginjak kotoran itu wudhunya batal? Nggak batal wudhunya. Wudhunya nggak batal. Yang penting apa? Dibersihkan kotorannya, selesai. Itu aja. Nggak batal wudhunya. Ada pertanyaan lagi? Pak, Nggih. tadi masalah mendengarkan khutbah. Kalau Nggih. hari Jumat itu kan katanya khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat. Nggih. Nah, bagaimana itu tadi katanya tidak diwajibkan untuk wudhu. Nggih. Itu bagaimana hukumnya? Pengganti 2 rakaat bagi imamnya. Maka yang wajib imam khotibnya yang wudhu. Makmumnya nih. Makmumnya nggak wajib. Pas denger nggak wajib berwudhu. Nggak wajib nutup aurat. Dalam artian misalnya ngapunten ini jangan dipraktekkan ya. Cuma mungkin ada beberapa masjid niku ketika imam khotibnya naik mimbar pakai celana pendek, sarungnya cuma di nopo? Ya di kalungan gitu. Wah, enak banget kayak ngobrol-ngobrol main HP. Nah, itu nggak apa-apa karena yang wajib wudhu, wajib menutup aurat itu khotibnya. Adapun makmumnya itu nggak wajib. Ya, tapi pas sholat wajib, pas sholat Jumatnya wajib wudhu, wajib menutup aurat. Seperti itu. Jadi dalam artian tidak merusak keabsahan sholat Jumatnya si pendengarnya tadi. Seperti itu. Jadi misal nggak wudhu, misalnya contoh kasus real ya misalnya sudah terlanjur masuk di saf pertama, masjidnya luas, kemudian buang angin, meh metu pekewu, engko elang minta dikomat misalnya. Gimana boleh? Nggak apa-apa. Nanti pas komat baru kuat, baru wudhu, baru ikut sholat, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi contoh realnya seperti itu. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Sudah jam 8. Itu mulai Pak. Nggih. Tadi dikatakan lepas ya, lepas menggotong apa pemandikan. Nggih. Kalau sebelumnya itu nggak ada sunah apa-apa. Wudhu apa? Apa sebelumnya? Sebelum memegang mayit misalnya. Oh, tidak ada, mayit. tidak ada. Nggak ada. Pokoknya setelah memandikan itu mandi disunahkan dan setelah menggotong itu disunahkan wudhu. Sebelumnya tidak disunahkan ngapa-ngapain enggak. Seperti itu. Ya biasa saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi monggo? Ibu-ibu? Mboten enten? Bapak lagi napa jam 8 ini sampun nggih? Ya, kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas
tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.